Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Ika Sri Rahayu. Saya Ii Juwita. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai pemukiman, kependudukan, dan ketenaga kerjaan. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Dodi Ahmad Herudin MPDI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi pada pertemuan kali ini. Langsung saja ke pembahasan materi kali ini. Pendudukan, pemukiman, dan ketenaga kerjaan. Terdapat 3 pokok pembahasan. Yang pertama kependudukan, yang kedua pemukiman, dan yang ketiga ketenaga kerjaan. Yang pertama kependudukan. Kependudukan adalah hal yang berhubungan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas, dan kualitas, serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Masalah kependudukan. Masalah penduduk sebenarnya sangat kompleks, banyak sekali aspek yang mencakup di dalamnya, di antara aspek pangan, pemukiman, sandang, pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, lingkungan hidup, dan sebagainya. Di antara beberapa konsekuensi tersebut, ada 3 hal yang perlu dicatat, yaitu yang pertama, jumlah angkatan kerja bertambah dengan cepat seiring dengan cepatnya laju pertumbuhan penduduk. Yang kedua, rendahnya kemampuan negara-negara yang sedang berkembang untuk menciptakan kesempatan kerja tambahan. Yang ketiga, semakin menurunnya daya dukung lingkungan terhadap kualitas kehidupan. Selanjutnya, laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang. Yang kedua, pemukiman. Pemukiman sering disebut sebagai perumahan. Pemukiman berasal dari kata housing dalam bahasa Inggris yang artinya adalah perumahan, dan kata human settlement yang artinya pemukiman. Perumahan memberikan kesan tentang rumah atau kumpulan rumah beserta prasarana dan sarana lingkungan. Perumahan menitik beratkan pada fisik atau benda mati, yaitu house dan land settlement. Pemukiman memberikan kesan tentang pemukim atau kumpulan pemukim beserta sikap dan perilakunya di dalam lingkungan. Sehingga pemukiman menitik beratkan pada sesuatu yang bukan bersifat fisik atau benda mati, yaitu manusia atau human, menurut Kurniasih tahun 2007. Selanjutnya, kriteria pemukiman yang layak huni. Menurut Krista tahun 2009, patokan atau standar penilaian yang dapat digunakan dalam membangun rumah yang sehat dan ekologis adalah: yang pertama, menciptakan kawasan penghijauan di antara kawasan pembangunan sebagai paru-paru hijau. Yang kedua, mempertimbangkan rantai bahan dan menggunakan bahan bangunan alamiah. Yang ketiga, menggunakan ventilasi alam untuk menyejukkan udara dalam bangunan, menghindari kelembaban tanah naik ke dalam konstruksi bangunan, memilih lapisan permukaan dinding dan langit-langit ruang yang mampu mengalirkan uap air. Yang keenam, menjamin kesinambungan pada struktur sebagai hubungan antara masa pakai bahan bangunan dan struktur bangunan. Yang ketujuh, mempertimbangkan bentuk atau proporsi ruangan
Dan yang kedelapan, menjamin bahwa bangunan yang direncanakan tidak menimbulkan masalah. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya, Ii Juwita. Kepadanya saya silakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Ika Sri Rahayu. Selanjutnya yaitu pemukiman menurut arti etika lingkungan. Manusia sebagai makhluk sosial dan berbudaya memiliki pilihan yang dapat dikembangkan oleh dirinya, baik secara individu maupun kelompok. Pilihan ini perlu dikembangkan dalam lingkungan tempat tinggal atau pemukiman. Manusia di pemukimannya perlu menata perilaku berdasarkan kearifan dan etika berbudaya untuk memperoleh suatu pemukiman yang layak dan memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menyebabkan kepadatan penduduk. Faktor-faktor yang menyebabkan kepadatan penduduk diantaranya yang pertama, faktor iklim dan topografi. Iklim yang nyaman dan topografi yang relatif landai menyebabkan penduduk terkonsentrasi dan menjadi padat. Yang kedua, faktor ekonomi. Yang termasuk faktor ekonomi adalah tersedianya sumber daya alam dan tersedianya lapangan kerja. Yang ketiga, faktor sosial budaya. Yang termasuk faktor sosial budaya adalah kesempatan untuk meneruskan pendidikan dan keterbukaan masyarakat. Selain itu, daerah yang relatif aman akan selalu jadi pemukiman yang padat. Selanjutnya, hubungan pemukiman penduduk dengan kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk juga dapat mempengaruhi kualitas penduduk itu sendiri, terlebih lagi jika wilayah pemukiman tersebut tidak mampu memberikan daya dukung baik bagi penghuninya. Permasalahan yang dihadapi oleh pemukiman padat penduduk adalah masalah yang berhubungan dengan ketersediaan air bersih, udara bersih, bahan pangan, lahan, lingkungan, sosial, ekonomi, kesehatan, dan ruang gerak. Selanjutnya yang ketiga, ketenaga kerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan merumuskan pengertian istilah ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Adapun menurut Undang-Undang 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Selanjutnya, pekerjaan dan tingkat upah. Sebaran pekerjaan angkatan kerja dapat ditinjau dari 3 aspek. Yang pertama, aspek lapangan pekerjaan. Yang kedua, sumber pekerjaan. Yang ketiga, jenis pekerjaan. Dan selanjutnya, kebijakan kependudukan dan ketenaga kerjaan. Berbagai kebijaksanaan telah sedang dan atau ditempuh oleh pemerintah dalam upaya mengatasi masalah-masalah kependudukan dan ketenaga kerjaan. Dengan peningkatan kualitas penduduk dimaksudkan adalah peningkatan kualitas kehidupan dan kemampuan manusia serta masyarakat Indonesia sebagai pelaku utama dan sasaran pembangunan. Sedangkan di bidang ketenaga kerjaan, penciptaan, dan perluasan lapangan kerja terus diupayakan terutama melalui peningkatan dan pemerataan pembangunan industri, pertanian, dan jasa yang mampu menyerap banyak tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyimak materi dari kami, kelompok 13. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.